ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dengan judul Perikop Hamba Tuhan. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dalam kandungan, sebab menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku tabur panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadamu. Sejauh demikian pembacaan firman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap Natal kita selalu menandakan bahwa Dia itu menerangi kegelapan. Dan di dalam menerangi kegelapan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia rela berkorban hanya demi menerangi kegelapan yang ada di sekeliling. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia dan menjadi manusia dengan satu tujuan, Bapak Ibu, menebus kita untuk menyelamatkan aku dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi perlindungan kita sebagai orang Kristen. Apakah kita sudah berdampak, Bapak Ibu saudara yang dikasihi? Sebagai umat Kristen, kita dituntut untuk berdampak. Tentu berdampak dalam hal ini adalah berdampak dalam segi positif, bukan berdampak dalam segi negatif. Kita dituntut sebagai umat Kristen, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk berdampak. Seperti yang saya katakan tadi, yang menjadi pertanyaan kita, apakah saya sudah berdampak? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yaitu di dalam Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Di sini Yesaya dipanggil dan diutus di tengah pergumulan bangsa Israel. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena secara spiritual Israel adalah umat yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Menjelang pembuangan mereka, terbukti Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka lebih mengandalkan bangsa lain dibandingkan dengan Tuhan. Sehingga itu sebabnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel ditawan dan dibuang ke bangkit. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat Tuhan memakai seorang nabi untuk menjadi terang bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama di sini kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, di situ dikatakan, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau,
pribadi. Tetapi menjadi hamba Tuhan itu adalah inisiatif Tuhan. Menjadi hamba Tuhan adalah oleh karena panggilan yang mulia dari Tuhan. Pertanyaan sekarang, siapakah hamba Tuhan? Apakah hanya pendeta? Hanya satuan yang Yesus? Sedangkan yang lain bukan hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya pendeta, bukan hanya satuan Yesus, tetapi semua orang percaya kepada Yesus itu adalah hamba Tuhan. Jadi kita telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia memiliki gaya hidup seperti Kristus. Dia memiliki gaya hidup seperti Kristus. Dan di sini kita melihat apa tugas hamba Tuhan. Yang pertama, melalui firman Tuhan ini adalah Yesaya dipakai oleh Tuhan. Tugas penting yang Yesaya lakukan sebagai hamba Tuhan, yaitu menyatakan keagungan Tuhan. Ayatnya yang ketiga, dikatakan tadi ayatnya, dalam ayatnya yang ketiga, ia berfirman kepadamu, engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tugas penting seorang hamba Tuhan yaitu menyatakan keagungan Tuhan. Artinya Yesaya dituntut untuk menceritakan kebesaran dan keagungan Tuhan yang layak diandalkan Israel. Yang kedua, tugas penting seorang hamba Tuhan yaitu mengembalikan komunitas Yakub kepada Allah. Ayatnya yang kedua. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melalui Yesaya Israel dipanggil untuk mengutamakan Tuhan sehingga pembaharuan atau restorasi rohani akan berdampak pada tegaknya kembali suku-suku Yakub yang terserap dan terpecah akibat pembuangan di bahar. Yang ketiga, tugas penting seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ayatnya yang ke-6. Ketika Israel dipulihkan, bangsa-bangsa lain akan terheran-heran dan turut mengakui kedaulatan Tuhan yang disembah Israel, sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dapat berperan kembali menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih Allah kepada umatnya tidak pernah berkesudahan. Sebagaimana pada hari ini kita masih merayakan Natal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini dan juga tema Natal kita secara umum di BMKB, yaitu mengatakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Dan subtema Komisi Perempuan pada hari ini, supaya Komisi Perempuan mari gerakan persaudaraan melalui kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan terkhusus karena ini adalah Komisi Perempuan yang merayakan Natal dan juga
juga kepada kita umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan memanggil kita, Bapak Ibu, baik saya, orang tua, kaum muda-mudi, komisi perempuan, dan semua umat untuk menjadi terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi terang bukan hal yang mudah. Menjadi terang bukan hal yang mudah. Butuh proses, Bapak Ibu, butuh pengorbanan. Apa yang harus kita menjadi terang-terang artinya menerangi kegelapan. Sekalipun mata kita bagus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berada dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat apapun yang ada di sekitar. Tetapi bila ada terang Tuhan, terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Yohanes mengatakan, akulah terang dunia. Ia telah memberikan contoh bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi, untuk menjadi terang. Tomari ia haga baso bumi. Mungkin tambahnya yang tadi so bumi ia tahu dunia pada saat ini penuh dengan kejahatan terjadi di mana-mana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan untuk menjadi terang, kita mulai dari diri kita sendiri. Jangankan kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, kalau diri kita sendiri belum menjadi terang, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi. Kita mulai dari diri sendiri. Yang harus kita lakukan, jagalah perkataan. Ia mengatakan, lidah, mulut menguasai. Jadi bisa menghancurkan dunia kalau kata-kata lidah dicipta. Melalui perkataan Bapak Ibu, kita bisa menjadi terang. Tidak harus saling lidah. Tidak harus datang ke rumah-rumah mengatakan, kamu harus menjadi terang. Tidak. Tetapi melalui perkataan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi terang. Jangan menggosip, jangan memfitnah, jangan membenci satu sama lain, Bapak Ibu. Melalui media sosial, jadilah terang, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melalui tema Natal yang mengatakan maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain itu apa? Bukan jalan pintas, Bapak Ibu, bukan jalan alternatif, bukan. Karena manusia pada zaman sekarang ini suka sekali melewati jalan alternatif atau jalan pintas. Jalan lain di sini ketika Yesus lahir, maka terlihatlah bagi orang Majus lalu bintang bahwa raja orang Yahudi telah lahir. Maka mereka, respon mereka Bapak Ibu, mereka berangkat dan menuju ke sana. Apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan emas, murni dan minyak kepada Tuhan. Kenapa mereka mempersembahkan itu? Karena itu adalah lambang seorang raja. Emas, Bapak Ibu yang dikasihi. Dari timur ke Yerusalem, Bethlehem itu adalah bukan jarak yang dekat. Mereka butuh pengorbanan untuk menuju menjumpai Yesus. Dan ketika
perubahan. Sehingga orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, maka ada perubahan hidup, sehingga bisa menjadi terang. Dia mengatakan mereka pulang ke negeri melalui sana. Jalan lain di sini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jalan mengikut perintah Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalan Herodes. Jalan Herodes, kita tahu, jalan Herodes itu adalah jalan yang tidak benar. Bapak Ibu Saudaraku, Herodes itu adalah seorang yang haus kekuasaan. Herodes itu adalah seorang yang pembohong, penipu, dan seorang yang hidupnya penuh kepura-puraan. Herodes itu adalah seorang yang penuh dengan kekerasan. Dan bahkan sadisnya, Bapak Ibu, Herodes itu adalah seorang pembunuh. Ketika ada orang yang menyaingi dia, ketika dia tahu bahwa ada yang menggantikan dia bunuh, Bapak Ibu. Anaknya, keluarganya sendiri dia bunuh, karena dia tahu itu adalah yang menggantikan dia nanti menjadi raja. Apalagi dengan Yesus. Sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus sudah lahir, maka dia mengatakan kepada orang Majus, silakan pergi, dan nanti kalau sudah pergi kembalilah ke sini. Saya mau menyerahkan. Padahal Bapak Ibu, ia bukan menyembah, tapi merencanakan kejahatan. Yang dia maksudkan di sini, Bapak Ibu, janganlah ikuti, janganlah lewati, janganlah lakukan jalan Herodes, tetapi ikutilah jalan yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan itulah yang kita dalam kehidupan ini. Kalau kita mau menjadi, tetapi sisi ada dua bagian dari Bapak Ibu yang masih soalnya tidak kembali harta, tetapi kembali sama lunas, kembali solohe, minggu kembali solohe, tidak selalu benar bisa aku, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang tua, kita bisa menjadi terang dalam keluarga kita. Ketika kita, Bapak Ibu Saudara, menjalankan tugas fungsi kita sebagai orang tua di dalam keluarga, sebagai anak-anak, kita bisa menjadi terang ketika kita dan taat, menghormati dan mengasihi orang tua. Sebagai umat percaya, kita bisa menjadi terang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita, Bapak Ibu Saudaraku, bermurah hati, mengasihi, tidak membenci, tidak dendam, iri kepada yang lain, kita sedang membawa orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus seperti orang Majus. Ada perubahan dalam hidup. Saya yakin dan percaya melalui Natal Komisi Perempuan pada siang hari ini pasti ada perubahan hidup bagi Komisi Perempuan. Amin. Kalau selama ini tidak ada, tidak akurat, tapi dari saudara berjumpa di NKP Bogor, mungkin di saudara pada dunia kerap pada asisten aku ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Natal pada siang hari ini, dan Bapak Ibu yang masih berkisah, mungkin nama kita di selalu mari, yaitu ACC ayo bersih, apalagi pada Natal, mungkin kalau terlewatkan ini ya, itu sudah bagus pada. Mungkin terlewatkan ini apa? Banuni, padahal sudah yang sahabat yang pas. Dia lalu waktu saya bawa haus.
dan lebih surga bersebati kami tunggu. Amin. Lalu ini wabai Natal ada tadi Komisi Perempuan bersuka cita, tidak ada lagi dendam iri dengki satu dengan yang lain. Seluruh Komisi Perempuan yang tidak Bapak Ibu doa masuk bakal doa ya. Oroma ba raw baca Komisi Perempuan dan bagi kami ini lapan langsung. Dan itu merah melambangkan keberanian. Berani Bapak Ibu, sebagaimana tema marilah kita gerakan kasih persaudaraan. Berani menggerakkan kasih persaudaraan buat semua Komisi Perempuan, buat semua umat Tuhan khususnya di jemaat KPPK ini. Bukan berani membuat kekacauan, bukan berani membuat hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Amin. Berani Bapak Ibu. Sekalipun banyak tantangan, orang Majlis dari timur ke Yerusalem butuh pengorbanan tantangan yang mereka hadapi. Begitu juga lilin ini butuh pengorbanan, dia rela hancur Bapak Ibu. Butuh pengorbanan untuk menjadi. Bila Bapak Ibu coba sebab saya, so kata-kata di ngomong bulan ini sangat membantu. Pada esok di rumah gua Bapak lihat, Bapak lihat si Ufena, ya ia dan boleh Bapak lihat sama Doni Tan. Bapak lihat sama Doni Tan, tapi tak ilah Bapak lihat sama Doni Tan. Lagi pangeran ni apa? Bila Bapak Ibu dia masuk waktu itu pangeran ni apa? Benda bakal budenya sama Doni Tan. Dan hadiah ni hendak ke sama Doni Tan, bakal keliang. Ia dah leleva, balatu, fato, to, dari kalian dia akan sama kita. Dan bagi badan hati bangga sama kita. Semua wajah-wajah penuh dengan suka cinta. Nah, bahkan dapat lihat ACC orang apa sama kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang kedua, saya tahu bahwa ibu padu. Ibu padu, ia tersibuk ia begini. Namun ia ibu padu. Hati ibu padu. Hina hati ibu yang konsumsi baju karetanya, ibu padu. Mazino baik berlanjur dia masuk ke bangka-bangka panitia baik bohong banget lo hadai ibu bohong banget Bapak Ibu yang masuk bangka baru dengan soba terdapat sebab Komisi Perempuan ada bohong. Amin. Pasti dulu ira Bapak Ibu bahwa si dulu ya ada bahwa dahulu asal sila ko sa hulu bayo tapi mungkin nasa hulu bayo ade asal sila legati jadi umane bapa sa hulu los bisa bapa sa hulu los ate penuh dengan suka Tipu hadiah kedengkian, tipu hadiah ia dendam, tipu hadiah ia megene yang membuat dia tidak bahagia damai. Dia tanggalkan, dia buang, dia bersuka cita karena dia sedang menerima Yesus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, waktu itu ibu-ibu Komisi Perempuan, begini Bapak Nur, bahagi bagi dia masih dengan penuh sukacita. Seperti orang yang sudah menerima Yesus di dalam kehidupannya. Amin. Kita semua pada besok dapat hari. Bapak Ibu masih pakai soalnya ya bawa si kehidupan ya Allah sesungguhnya wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Peyawaitan dia selesai Natal pada zarah oleh Dozara Dozara Pasarika hingga Bapak sukacita baru hari Minggu itu bumono tidak Bapak Ibu saya yakin dan percaya pada saat ini dengan firman Tuhan yang kita dengar
kita membawa terang bagi sesama, bagi keluarga, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahigi gopo Yesus onahia seita yang kembali kita solo haga kira Bapak Ibu di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini, yang penuh pergumulan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita abaikan peran, tugas dan tanggung jawab kita supaya memberi sinar terang yang percaya bagi dunia yang sedang dilanda kegelapan mata rohani manusia. Justru dalam kenyataan Bapak Ibu menghadapi ragam pergumulan pada saat ini, cobaan dan kesulitan, terlebih-lebih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2023 sering kita mendengar ini adalah tahun yang akan melanda dunia adalah restorasi ekonomi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita ragu, jangan kita takut, karena Tuhan pasti menyertai kita. Cobaan dan kesulitan manusia, di sanalah kita dipanggil supaya menjadi terang bagi dunia. Menjadi terang bukan hanya tugas hamba Tuhan,